Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini kita bakal bikin project keren, yaitu form kunjungan tamu dengan kamera. Jadi nanti kita bikin form pakai HTML, CSS, dan JavaScript. Terus bisa ambil foto langsung dari kamera dan simpan data pengunjung. Cocok banget nih buat pondok, sekolah, atau acara-acara. Yuk kita mulai step by step di video ini. Oke teman-teman, ini adalah tampilan form kunjungan tamu yang saya buat. Di sini ada notifikasi bahwa kamera perangkat ingin meminta izin untuk menampilkan kamera di file ini atau di Chrome ini, maka kita terima saja atau allow. Nah, setelah sudah kita isi nama pengunjung. Nah, ini saya isi dengan nama Alvito. Lalu tujuan, di sini ada option, ada 3 option. Yang pertama menjenguk santri, lalu pengisi kajian dan syafaat. Kita pilih pengisi kajian. Lalu asalnya kita tulis dari Pondok Gede. Lalu kita isi inputan yang keempat, yaitu waktu kedatangan. Kita isi dengan today atau hari ini. Nah, sudah. Lalu sebenarnya di sini akan tampil kamera perangkat. Nah, karena saya telah ngambil muka saya di stream ini, jadi tidak bisa muncul di sini. Nah, aslinya di sini akan muncul kamera. Sini ada kamera. Lalu di sini ada button ambil foto. Setelah kita pencet button ambil foto ini seperti ini. Nah, ini adalah nanti hasil preview gambar yang telah kita ambil. Setelah semua inputan telah diisi, kita bisa simpan data kunjungan tamu ini seperti ini. Nah, setelah sudah disimpan, nanti akan muncul di tabel yang di bawah ini. Dari nomor pengunjung, nama pengunjung, tujuan kedatangan, asal kedatangan, waktu kedatangan, dan foto tamu tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke coding page, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih itu HTML, CSS, dan JS, fungsinya, dan apa perbedaannya. Oke, yang pertama HTML, atau yang disingkat dari Hypertext Markup Language. Fungsinya adalah menyusun struktur atau kerangka dasar halaman web, ibaratnya seperti kerangka tubuh atau tulang dari sebuah website. Yang kedua, CSS, singkatan dari Cascading Style Sheets. Fungsinya adalah mengatur tampilan dan gaya, seperti warna, ukuran, layout dari HTML. Ibaratnya seperti baju dan make up yang membuat website jadi cantik. Dan yang terakhir, JavaScript atau yang disingkat dengan JS. Fungsinya adalah memberi interaksi dan logika, misalnya tombol diklik, animasi, ataupun pop-up. Ibaratnya seperti otak yang membuat website hidup dan bisa bereaksi. Oke teman-teman, mari kita mulai codingan untuk membuat form kunjungan tamu kita. Nah, pertama di sini kita harus buat file baru. Nah, di sini ada new file. Lalu kita tulis filenya dengan form kunjungan.html. Nah, seperti ini. Nah, dia nanti akan membuat file dan kita bisa simpan bebas. Nah, saya akan simpan di sini saja. Nah, yang kalian harus ketahui bahwa dalam form HTML, setiap kode HTML itu kita harus awali dengan kode HTML. Nah, seperti ini. Setelah HTML sudah, lalu masuk ke headnya. Headnya seperti ini. Nah, headnya kita bisa isi title atau judul dari web yang akan kita buat. Title. Nah, kita tulis form kunjungan tamu. Nah, seperti ini. Nah, nanti juga di bawah title ini kita bisa isi style di sini atau CSS-nya.
Tapi kita sebelum masuk ke CSS, kita akan membuat terlebih dahulu HTML-nya atau kerangka dari web kita ini. Nah, di bawah head kita buat body namanya. Nah, seperti ini. Setelah body sudah, kita masuk ke sebentar. Setelah body sudah, kita masuk ke form. Nah, di sini kita tulis form. Nah, actionnya kita hapus, kita ganti dengan ID. Nah, fungsi ID itu nanti memudahkan kita dalam memanggil di CSS. Nah, ID-nya kita tulis kunjungan tamu. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah formnya sudah dibuat, lalu kita enter lagi. Nah, di bawah form kita tulis judul dari web kita. Nah, tadi kalau title ada di atas bar setiap kolom. Nah, kalau ini ada di dalam web kita. Nah, di sini kita memakai H2 ya, header. Ukurannya 2, itu kita isi dengan formulir kunjungan tamu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, judulnya sudah masuk ke bagian selanjutnya, yaitu table. Nah, table nanti akan berbentuk kotak juga. Nah, di sini kita tulis table. Nah, seperti ini. Nih, di sini di dalam table ini kita isi stylenya dulu. Nah, stylenya itu kita isi width. Nah, widthnya itu 100% ya teman-teman. Nah, seperti ini. Widthnya 100%. Kalau sudah, masuk ke bagian inputannya. Yang pertama kita akan input nama pengunjung ya teman-teman. Nah, mari kita buat. Untuk membuat inputan nama pengunjung, pertama kita tulis tr terlebih dahulu. Setelah tr sudah, di dalam tr kita tulis td. Nah, di td ini kita tulis nama pengunjung. Nah, seperti ini teman-teman. TD yang pertama sudah, kita masuk TD yang kedua, yaitu inputannya ya teman-teman. Inputannya kita tulis input. Nah, seperti ini, tipenya teks. Tipenya teks, ID-nya nama. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa kita tulis required. Nah, ini. Fungsi ini adalah agar field atau kolom inputan nama pengunjung harus diisi. Nanti jika kolom ini belum diisi, maka akan ada peringatan bahwa inputan nama pengunjung harus diisi. Nah, seperti teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke inputan selanjutnya, mari kita lihat dulu hasil sementara dari form kunjungan tamu kita. Nah, kita bisa di sini show preview. Nah, ini adalah hasil sementara dari formulir kunjungan tamu yang saya buat. Di sini nanti kita bisa input. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, lanjut ke inputan selanjutnya, yaitu tujuan kedatangan tamu itu tersebut. Nah, di sini kita masuk lagi dengan tr. Nah, di dalam tr kita tulis td. Nah, td-nya kita tulis tujuan. Nah, seperti ini teman-teman. TD yang pertama sudah, kita masuk ke TD yang kedua untuk inputan dari tujuan. Nah, karena saya mau tujuan ini isinya adalah option atau select option. Nah, jadi kita di sini pertama tulis TD, lalu kita tulis select di sini, select. Nah, name-nya hapus. Kita tidak pakai. Nah, ID-nya kita tulis tujuan.
Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, lalu jangan lupa juga seperti tadi harus required atau harus diisi field ini. Nah, setelah select sudah, kita masuk ke optionnya ya teman-teman. Nah, di sini optionnya itu pertama di sini. Nah, di sini kita tulis pilih tujuan. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke option yang kedua. Nah, seperti ini, value-nya hapus saja nggak apa-apa. Nah, di sini kita bisa isi menjenguk santri. Lalu kita bisa isi juga dengan pengisi kajian, dan kita bisa isi juga dengan Safar. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk select option dari inputan tujuan kedatangan tamu tersebut. Nah, setelah sudah kita buat seperti ini, mari kita lihat hasil sementara form kunjungan tamu kita. Seperti apa? Nah, seperti ini teman-teman. Di sini tadi sudah ada inputan nama pengunjung, lalu yang kedua adalah tujuan kedatangan. Nah, di sini kita bisa pilih. Di sini ada menjenguk santri, lalu pengisi kajian, dan Safar. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kita sudah isi inputan nama pengunjung dan tujuan kedatangan. Kita akan lanjut ke inputan ketiga, yaitu asal pengunjung ya teman-teman. Nah, di sini kita tulis TR lagi karena kita akan buat inputan baru. Nah, di dalam TR kita buat TD. Di dalam TD kita tulis asal. Nah, setelah asal sudah, kita buat TD yang kedua. Nah, di sini adalah TD inputan. Nah, di sini kita tulis input. Nah, seperti ini. Input tipenya teks, lalu kita tulis ID-nya yaitu asal. Nah, seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa kita tulis required. Nah, agar data kolom inputan asal ini terisi ya guys. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita bisa lihat hasil sementara. Nah, kalau kita bisa lihat nama pengunjung dan asal kedatangan tidak jauh berbeda ya teman-teman. Di sini tipenya teks, di sini juga tipenya teks. Nah, yang membedakan adalah hanya isinya saja nanti. Nah, kalau asal sudah dibuat inputannya, kita masuk ke inputan berarti yang keempat. Nah, kita buat lagi TR. Di dalam TR kita buat TD. Nah, di dalam TD kita buat tanggal. Nah, seperti ini. Nah, setelah tanggal kita buat di bawahnya TD lagi. Nah, TD-nya di sini kita buat inputannya. Sini input. Nah, inputannya bukan teks. Inputannya bukan teks, tapi date, time, lokal. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu ID-nya kita tulis tanggal. Nah, jangan lupa sekali lagi kita tulis required agar field inputan ini terisi ya teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih inputan tanggal. Mari kita lihat preview sementara. Nah, ini adalah hasil yang tadi kita buat tanggal. Di sini kita bisa set. Nah, di sini nanti akan bisa today atau hari ini. Nah, di jam 9.40 tanggal 21 bulan 5 2025. Nah, tanggal sudah, asal sudah, tujuan sudah, nama pengunjung sudah. Kita masuk ke inputan yang terakhir, yaitu ambil foto secara langsung dengan kamera yang ada di web kita nanti. Bagaimana caranya? Pertama, kita tulis
TR terlebih dahulu seperti biasa. Lalu kita tulis TD. Nah, TD ini kita isi dengan tulisan ambil foto. Nah, TD yang pertama sudah, kita masuk ke TD yang kedua, yaitu Nah, TD yang kedua di sini seperti ini. Lalu di sini inputannya namanya video. Nah, seperti ini teman-teman. Video. Nah, SRC-nya kita hapus saja. Kita tidak menggunakan SRC. Kita menggunakan ID lagi. Nah, ID sini kita tulis dengan video. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita tulis di sini ada sintaks lainnya, yaitu auto play mute. Nah, seperti ini teman-teman. Auto play mute. Nah, di sini sudah nanti akan muncul kamera perangkatnya. Kalau sudah seperti itu, kita masuk di selanjutnya, yaitu button. Button itu atau tombol itu berfungsi agar kamera itu kita bisa ambil data fotonya dan kita nanti bisa masukkan ke dalam tabel. Nah, button kita isi dengan tipenya. Tipenya yaitu button. Nah, seperti ini. Lalu ID-nya kita tulis, ID-nya ambil foto. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita isi buttonnya itu dengan ambil foto. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti akan ada muncul button ambil foto. Lalu setelah sudah ada button ambil foto, kita akan membuat preview hasil ambil foto tersebut. Kita tulis dengan image. Nah, seperti ini image. Lalu di sini SRC dan Alt-nya kita bisa hapus saja. Kita tulis dengan ID lagi agar memudahkan kita nanti di CSS. Nah, di sini ID-nya kita tulis preview. Nah, seperti ini. Preview, lalu stylenya kita tulis display dengan isinya adalah display none. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah kode untuk membuat memunculkan kamera perangkat di web kita dan kita bisa ambil foto tersebut secara langsung. Mari kita lihat hasil sementara bagaimana. Nah, ini adalah hasil sementara. Sebenarnya nanti di sini akan muncul kamera perangkat karena kita lagi stream juga, jadi tidak muncul. Nah, sebenarnya nanti akan muncul di sini kamera perangkatnya, lalu nanti baru kita bisa mengambil foto secara langsung. Oke, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, tadi semua inputan kita sudah buat semua. Nah, kita masuk ke tombol simpan data inputan. Nah, di bawah tabel sini kita buat namanya button. Nah, di sini kita tulis button. Nah, seperti ini, dan jangan lupa di sini tipenya. Kalau tadi button, di sini kita tipenya adalah submit. Nah, teman-teman, seperti ini. Lalu kita isi stylenya. Stylenya di sini margin. Nah, marginnya di sini margin top. Nah, di sini margin topnya adalah 15 px. Nah, seperti ini teman-teman. Di dalam button tersebut kita isi dengan tulisan simpan, atau kita bisa juga tulis dengan save. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah ada simpan data, kita akan buat ke tabel hasil inputan data tersebut. Caranya adalah pertama kita buat tabel lagi.
Nah, seperti ini. Lalu kita tulis di sini di dalam tabel ini dengan ID adalah data tamu. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita isi di dalamnya dengan T-head. Nah, seperti ini. Headnya itu nanti kita isi dengan TR. Lalu TR itu kita isi dengan TH. TH-nya yaitu seperti ini. TH pertama nomor. Nah, TH yang kedua kita isi adalah nama. TH yang ketiga kita isi dengan tujuan. TH yang keempat kita isi dengan asal. TH yang kelima kita isi dengan tanggal. Nah, TH 1, 2, 3, 4, 5 dan TH yang terakhir atau TH yang keenam adalah TH foto. Atau kalau kita bisa bikin lebih rapi, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih. Kalau tampilannya lebih mudah dipahami. Nah, setelah itu sudah, kita buat di bawah T-head itu adalah ada T-body namanya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah nanti isi dari data-data inputan yang ada di sini teman-teman. Nanti akan terisi di sini. Kalau ini adalah nanti judul-judulnya. Jadi ada nomor, nama, tujuan, asal, tanggal, dan foto tamu tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Ini adalah codingan sementara dari web kunjungan tamu. Dan mari kita lihat hasil sementara seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti setelah inputan ini semua sudah diisi dan ambil fotonya juga sudah, dan ketika kita save, nah ini karena kita belum isi maka ada keterangan harus field ini diisi. Nah, nanti kalau semuanya sudah diisi, di sini akan muncul semisal nama pengunjung, nama nomornya pertama, lalu namanya Dika, tujuan pesantren, tujuannya mengisi kajian, asalnya Bantar Gebang, tanggalnya hari ini, dan foto dari tamu tersebut. Nah, seperti itu teman-teman, HTML dari kunjungan atau form kunjungan tamu yang saya buat. Oke teman-teman, tadi kita HTML sudah kita buat. Kita masuk ke step kedua atau tahap yang kedua. Kita akan membuat CSS agar tampilan web kita lebih menarik. Nah, tadi kita di awal sudah membuat ini. Ini adalah kunci agar kita bisa membuat CSS di kode HTML. Kita tulis dengan style. Lalu kita sudah tulis style tersebut, kita masuk langsung ke isi dari style tersebut. Pertama, kita tulis dengan body seperti ini. Nah, bodinya itu kita pakai kurung kerawal. Nah, seperti ini. Kita isi dengan font family dengan sans serif. Sans serif. Nah, nih. Nah, seperti ini teman-teman, sans serif. Lalu style yang kedua yaitu marginnya. Marginnya adalah 20 px. 20 px. Nah, margin sudah, kita masuk ke backgroundnya. Backgroundnya kita isi dengan
warna putih, white. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah CSS atau style untuk halaman web kita nanti atau di page awal. Nah, ini body sudah. Kita masuk ke style yang kedua, yaitu untuk form dan tabel. Nah, kita kurung kerawal lagi, kita isi dengan pertama backgroundnya. Nah, backgroundnya kita isi dengan seperti ini. Nah, ini warnanya. Lalu nanti berarti form dan tabel akan berwarna ini, putih tapi tidak terlalu putih. Lalu masuk ke style yang kedua, yaitu padding. Paddingnya kita tulis 20 px. Lalu kita masuk ke style yang ketiga, yaitu border radius. Agar apa? Agar nanti di pinggiran-pinggiran kotak tersebut akan tidak lancip, atau dengan bahasanya rounded, akan agak ada lekukan sedikit. Kita buat 8px. Nah, seperti ini, 8px. Kalau sudah, kita masuk ke max width-nya, yaitu max width-nya yaitu 700px. Nah, teman-teman juga bebas mau berapa. Nah, di sini saya buat kalau marginnya auto. Nah, margin auto, lalu kita buat box shadow. Nah, box shadow kita isi dengan 0, 0, lalu 10px. Nah, seperti ini. Lalu dengan warna hitam, black. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu setelah form tabel, ini hanya ini saja ya teman-teman, CSS untuk form, tampilan form dan tabel. Nah, kita masuk ke selanjutnya, yaitu untuk H2 atau tadi ini. Nah, untuk ini teman-teman, kita di sini tulis H2. Nah, lalu kita kurung kerawal, lalu kita isi dengan text align. Nah, di sini kita tulis center. Untuk apa? Agar nanti tulisan ini, formulir kunjungan tamu, akan rata tengah ya teman-teman. Nah, kalau sudah, ini sudah ada 3 CSS. Nah, kita bisa lihat terlebih dahulu tampilan sementara dari kunjungan tamu kita. Nah, teman-teman, ini adalah hasil sementara dari form kunjungan tamu yang kita buat. Sangat berbeda jauh ya dari tadi sebelum memakai HTML dan setelah memakai, sebelum memakai CSS dan setelah memakai CSS. Nah, di sini tadi ini adalah form yang di luar. Nah, di sini adalah tabel. Jadi ada tabel di dalam form. Nah, di sini juga tabel. Nah, ini tabel, ini form yang di luar. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke CSS selanjutnya untuk inputan, input, lalu select, lalu dengan button. Nah, seperti ini. Kita kurung kerawal, kita isi dengan width-nya dengan 100%. Lalu kita tulis paddingnya dengan 8px. Nah, seperti ini. Oh, maaf teman-teman. Nah, seperti ini. Kita isi selanjutnya dengan margin top agar ada jarak di atasnya, margin top. Nah, kita isi sekitar 5px saja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita tulis box sizingnya.
Di sini box sizing kita tulis dengan border box. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah CSS atau style untuk tampilan input, select, dan button lebih bagus teman-teman. Kita masuk ke CSS untuk pengambilan video dan image. Nah, kita di sini tulis video. Nah, di sini sudah ada, lalu image. Nah, di sini juga sudah ada. Kurung kerawal lagi seperti biasa. Lalu kita masuk ke isinya. Yang pertama width-nya. Nah, width-nya itu adalah 100%. 100%. Nah, width-nya sudah, lalu max height-nya. Height-nya itu 180 px. Nah, lalu kita masuk ke margin top-nya lagi agar ada jarak di atasnya. Margin top-nya kita tulis dengan 10 px. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita tulis juga border radius. Nah, nanti di video itu akan di tampilan video atau kamera perangkat yang ada di web dan hasil ambil foto atau previewnya itu akan ada border radius, pinggirannya itu tidak terlalu lancip. Kita tulis di sini border radiusnya tidak usah banyak-banyak, 6 px saja. Nah, kalau sudah lanjut ke CSS-nya itu object fit. Nah, isinya adalah cover. Seperti ini teman-teman. Ini adalah untuk video dan image. Kita akan melihat hasil sementara dari CSS yang telah kita buat. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ambil foto, ini button ambil foto, ini button save. Nah, ini tadi ya, width-nya 100%. Lalu di sini ada juga video image. Nah, kenapa di sini belum muncul? Karena kita belum bisa, karena belum ada JS. Nah, ya, JS itu JavaScript untuk meminta izin agar kamera perangkat muncul di web kita. Nah, kita bisa lanjut ke CSS selanjutnya terlebih dahulu, yaitu nah, kita lanjut ke style atau tampilan selanjutnya untuk data tamu. Nah, ini adalah fungsi ID yang tadi kita buat. Data tamu. Nah, seperti ini. Nah, kita isi dengan pertama margin top. Nah, di sini kita tulis margin topnya 8px. Nah, seperti ini. Lalu kita tulis border collapse-nya, border collapse. Nah, ini di sini. Nah, isinya kita dengan tulisan collapse. Nah, tadi di sini kita ada kekurangan margin top-nya. Kita isi lebihin lagi menjadi 30 px, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu setelah data tamu sudah, kita masuk ke style selanjutnya untuk data tamu lagi, data tamu namun untuk yang TH. Nah, seperti ini. Untuk yang TH saja. Lalu data tamu lagi untuk yang TD. Nah, seperti itu. Kita masuk ke isinya. Pertama bordernya 1 px saja. Lalu masuk ke padding. Nah, padding di sini kita isi dengan 8px. Lalu kita isi dengan text align. Nah, agar isinya nanti menjadi center atau rata tengah ini. Nah, di border tadi di sini kita agak ada kekurangan sedikit. Di sini kita tulis solid. Lalu kita tulis seperti ini warnanya.
D. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah style agar tampilan data tamu yang TH atau judulnya yang ini, nah buat yang ini dan yang TD ya, dan yang TD di sini nanti di T-body agar rata tengah, lalu nanti ada border dan paddingnya. Nah, setelah sudah data tamu TH dan TD telah dibuat, kita khususkan lagi buat untuk data tamu dan yang buat yang TH ini kita khususkan pertama backgroundnya. Nah, kita tulis backgroundnya dengan biru teman-teman, dengan blue. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kalau sudah, kita isi selanjutnya dengan colornya atau warna dari TH tersebut, yaitu putih teman-teman. Kita tulis white. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk pewarnaan dari tulisan TH. Lalu selanjutnya untuk data tamu untuk yang T-body. Nah, yang ini kita khususkan lagi yang TR-nya itu titik 2 and TH child. Nah, di sini kita dalam kurung tulis event. Nah, event of tulis event seperti ini. Lalu kita isi seperti ini. Seperti ini. Kita isi background. Nah, backgroundnya adalah background. Nah, seperti ini. Kita tulis F9 3 kali. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini nanti akan warnanya seperti ini, T-body-nya atau isi ke bawahnya nanti dari hasil inputan formulir kunjungan tamu ini. Nah, dan mari kita lihat hasil sementara dari form kunjungan tamu yang kita buat. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan yang di sini, yang di data tamu TH, maksud dari background. Nah, di sini nanti background dari tulisan TH ini atau dari form tabel TH ini warnanya biru. Lalu colornya atau warna dari tulisan TH ini akan berwarna putih, teman-teman, seperti itu. Nah, nanti yang T-body ini setelah data input telah diisi dan tersave, nah, akan muncul di sini warnanya akan putih. Oke teman-teman, segitu dulu untuk part 1 kali ini. Kita sudah berhasil bikin form kunjungan tamu lengkap sama kamera yang bisa nangkap gambar secara real time. Ini keren banget kan? Kita bisa ambil foto langsung di browser tanpa aplikasi tambahan. Nah, di part 2 nanti kita akan bikin fitur-fitur yang lebih keren lagi, yaitu data dari form ini termasuk foto yang diambil secara langsung bakal langsung masuk ke tabel secara otomatis. Jadi setiap ada tamu yang datang, kita bisa simpan data dan dokumentasinya langsung di halaman web. Jangan lupa kalau kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan update berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau ide fitur tambahan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.